Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya Jangan Hidup Untuk Dunia. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Yunus 4 ayat 1-11. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita hidup di dunia, tetapi Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk hidup bagi dunia. Kita bekerja di dunia, mencari nafkah di dunia, kita membangun rumah di dunia, kita mempunyai keluarga, usaha, pekerjaan, dan berbagai kebutuhan. Semua itu tidak salah. Yang menjadi masalah adalah ketika dunia mulai menjadi tujuan hidup kita. Kita mulai berpikir, yang penting saya kaya, yang penting saya berhasil, yang penting orang menghormati saya, yang penting saya nyaman, yang penting saya memiliki banyak hal. Tetapi kita lupa bertanya, apakah hidup saya menyenangkan hati Tuhan? Hari ini kita akan belajar dari kisah Yunus. Yunus mendapat sebuah pohon yang memberikan keteduhan kepadanya. Ia sangat bersuka cita. Tetapi keesokan harinya pohon itu layu. Dan melalui pohon yang layu itu, Tuhan mengajarkan sebuah pelajaran berharga. Jangan hidup untuk kenyamanan sementara. Hidup kita harus diarahkan kepada Tuhan dan perkara-perkara yang kekal. Dunia menawarkan kenyamanan. Yunus 4 ayat 6. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Bayangkan keadaan Yunus, dia sedang duduk di luar kota Niniwe, cuaca panas. Kemudian Tuhan menumbuhkan pohon jarak. Pohon itu memberikan naungan. Yunus merasa nyaman. Alkitab bahkan menyatakan Yunus sangat bersuka cita. Tetapi perhatikan sesuatu, Yunus tidak bersuka cita karena Niniwe bertobat. Dia justru marah karena Tuhan mengampuni Niniwe. Tetapi ketika mendapatkan kenyamanan pribadi, dia sangat bersuka cita. Ini menunjukkan bahwa hati manusia dapat dengan mudah berfokus pada kenyamanan diri sendiri. Dan dunia terus menawarkan hal yang sama kepada kita. Dunia berkata, cari uang sebanyak-banyaknya, miliki rumah yang bagus, miliki kendaraan yang bagus, cari popularitas, cari pengikut, cari pujian, jadikan hidupmu nyaman. Tetapi Tuhan bertanya, apakah semuanya itu menjadi tujuan hidupmu? Pohon yang kita banggakan bisa layu. Yunus 4 ayat 7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerakkan pohon itu sehingga layu. Kemarin pohon itu hijau. Hari ini layu, kemudian Yunus bersuka cita. Hari ini Yunus kecewa. Betapa cepat keadaan berubah. Saudara-saudari, begitulah dunia. Apa yang kita miliki hari ini tidak selalu kita miliki besok. Kesehatan dapat berubah, pekerjaan dapat berubah, keuangan dapat berubah, popularitas dapat berubah, kekuatan tubuh dapat berkurang. Bahkan kehidupan kita sendiri mempunyai batas. Karena itu Yesus mengingatkan, dalam Matius 6 ayat 19-20, jangan mengumpulkan harta di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya. Mengapa? Karena segala sesuatu di dunia ini hanya untuk sementara. Jangan menjadikan dunia sebagai tujuan. 1 Yohanes 2 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yohanes tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh hidup di dunia. Yang dia larang adalah mengasihi dunia sebagai pusat kehidupan kita. Sebab dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia sedang lenyap, artinya apa yang kita lihat sekarang tidak akan berlangsung selamanya. Rumah kita akan berubah, barang-barang kita akan rusak, tubuh kita akan menjadi tua, uang kita akan berpindah tangan, jabatan akan berganti, popularitas akan hilang. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting, hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu jangan menghabiskan seluruh hidupmu hanya untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan. Yunus lebih memikirkan pohon daripada jiwa manusia. Ini bagian yang sangat menyentuh. Tuhan berkata kepada Yunus 4 ayat 10-11, engkau sayang kepada pohon jarak itu. Tuhan sedang menunjukkan kesalahan Yunus. Yunus begitu peduli terhadap sebuah pohon, tetapi Tuhan peduli kepada 120.000 lebih manusia di Niniwe.
Yunus berkata, pohon itu membuat saya nyaman. Tuhan berkata, aku melihat manusia yang membutuhkan belas kasihan. Bukankah kita kadang-kadang juga seperti Yunus? Kita lebih sibuk memikirkan bagaimana saya mendapat lebih banyak. Bagaimana saya lebih nyaman. Bagaimana orang menghargai saya. Bagaimana hidup saya ini enak. Tetapi Tuhan berkata, bagaimana dengan jiwa-jiwa di sekitarmu? Ada keluarga yang membutuhkan doa. Ada tetangga yang membutuhkan perhatian. Ada orang yang sedang kehilangan harapan. Ada orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Jangan sampai kita terlalu sibuk membangun kehidupan duniawi sehingga lupa dengan tugas rohani kita. Hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki. Lukas 12 ayat 15, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ini sangat jelas. Hidup tidak tergantung pada kekayaan. Kita sering berpikir, kalau saya punya lebih banyak uang, saya akan bahagia. Kalau saya punya rumah sendiri, saya akan bahagia. Kalau usaha saya berhasil, saya akan bahagia. Kalau semua masalah selesai, saya akan bahagia. Tetapi kenyataannya, manusia bisa memiliki banyak tetapi tetap kosong. Mengapa? Karena hati manusia tidak diciptakan untuk dipuaskan oleh dunia. Hati manusia diciptakan untuk Tuhan. Jangan hidup untuk pujian manusia. Salah satu perang terbesar dalam hidup kita adalah keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Kita ingin dilihat, kita ingin dipuji, kita ingin dianggap berhasil, kita ingin orang lain berkata hebat ya, bagus ya, berhasil ya. Tapi pujian manusia sangat cepat berubah. Hari ini orang memuji kita, besok orang bisa melupakan kita. Karena itu jangan menjadikan pendapat manusia sebagai dasar hidup kita. Yang paling penting bukan apa kata manusia tentang saya, tetapi apa kata Tuhan tentang saya. Tidak perlu hidup untuk membuktikan diri kepada semua orang. Hiduplah untuk Tuhan. Hidup untuk Kristus. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Inilah perubahan yang Tuhan inginkan. Bukan lagi apa yang saya mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Bukan lagi bagaimana saya menjadi terkenal, tetapi bagaimana hidup saya dapat memuliakan Tuhan. Bukan lagi bagaimana saya mendapatkan semuanya, tetapi bagaimana saya menjadi berkat bagi orang lain. Itulah hidup yang berpusat pada Kristus. Jangan menunggu sampai pohon itu layu. Saudara-saudara, Yunus baru menyadari sesuatu setelah pohon itu layu. Kadang-kadang manusia baru sadar betapa berharganya waktu setelah waktu itu berlalu. Baru menghargai kesehatan setelah sakit. Baru menghargai keluarga setelah kehilangan. Baru menghargai kesempatan melayani setelah kesempatan itu tidak ada. Jangan menunggu sampai semuanya hilang baru kita berkata, seharusnya saya lebih dekat dengan Tuhan. Hari ini ada kesempatan. Hari ini kita masih bisa berdoa. Hari ini kita masih bisa membaca firman. Hari ini kita masih bisa meminta pengampunan. Hari ini kita masih bisa melayani. Hari ini masih bisa menjadi berkat. Carilah perkara yang kekal. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini bukan berarti kita tidak peduli terhadap kehidupan di bumi. Kita tetap bekerja, kita tetap bertanggung jawab terhadap keluarga, kita tetap menjalankan pekerjaan kita dengan baik. Tetapi hati kita tidak boleh terikat kepada dunia. Kita menggunakan harta untuk Tuhan, kita menggunakan waktu untuk Tuhan, kita menggunakan kemampuan untuk Tuhan. Kita menggunakan pekerjaan untuk menjadi kesaksian. Kita menggunakan kehidupan untuk melayani. Dengan demikian, kita hidup di dunia, tetapi kita tidak hidup untuk dunia. Sebagai penutup firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada pohon jarak Yunus. Pohon itu tumbuh, pohon itu memberikan keteduhan. Yunus bersukacita, tapi kemudian datang seekor ulat, pohon itu layu. Tuhan sedang mengajarkan, jangan gantungkan kebahagiaanmu kepada sesuatu yang bisa layu. Jangan gantungkan hidupmu kepada uang, kepada jabatan, kepada pujian, kepada kenyamanan. Jangan gantungkan hidupmu kepada dunia, karena semuanya sementara. Tetapi Tuhan kekal. Hari ini mungkin pohon kita masih hijau, bersyukurlah. Tetapi kalau suatu hari pohon itu layu, jangan kehilangan iman. Katakan,
Tuhan, sekalipun apa yang saya miliki berubah, Engkau tidak berubah. Dan marilah kita mengambil keputusan. Saya tidak mau hidup untuk dunia. Saya mau hidup untuk Kristus. Saya tidak mau mengejar hanya apa yang sementara. Saya mau mengejar perkara yang kekal. Saya tidak mau hanya memikirkan kenyamanan diri. Saya mau menjadi berkat bagi orang lain. Saya tidak mau hidup hanya supaya manusia melihat saya. Saya mau hidup supaya Tuhan dimuliakan. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan berapa banyak yang kita kumpulkan di dunia, tetapi berapa setia kita kepada Tuhan selama kita hidup. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan terlebih dahulu. Bekerjalah tetapi jangan hidup untuk pekerjaan. Miliki harta tetapi jangan hidup untuk harta. Nikmati berkat tetapi jangan mencintai berkat daripada Sang Pemberi. Hiduplah di dunia tetapi jangan hidup untuk dunia. Hiduplah untuk Kristus. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengakui bahwa kami seringkali hati kami terlalu mudah terikat kepada dunia. Kami mengejar kenyamanan, uang, keberhasilan, pujian, dan berbagai hal yang sementara. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami seperti yang Kau kehendaki. Ketika apa yang kami miliki masih ada, ajar kami bersyukur. Ketika sesuatu dalam hidup kami layu, kami kehilangan, ajar kami tetap percaya. Jangan biarkan hati kami terikat kepada dunia. Biarkan hati kami mencintai-Mu lebih daripada segala sesuatu. Tolong kami menggunakan waktu kami, harta kami, kemampuan kami, dan kehidupan kami untuk memuliakan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan orang-orang sekitar kami. Dan ketika hidup kami berakhir, kiranya kami didapati setia kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara boleh like, komen, dan share, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang tersadarkan. Jangan pernah kita hidup hanya untuk dunia. Hiduplah untuk hidup yang kekal. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Amin.